Statistik 7, desil dan persentil. Data yang akan kita gunakan ada dua jenis, tunggal dan kelompok. Nah, desil dan persentil ini prinsipnya sama saja dengan kuartil ya. Di kuartil, kuart itu artinya 4. Sedangkan desil selalu berkurang 1 ya. Nah, persentil 199. Kemudian untuk penentuan letaknya, kalau di sini kan nah kalau di desil itu adalah IN per 10. Kalau di persentil adalah IN per 100. Nah, lalu kita perhatikan di sini, kita ada rubah sedikit, ini menjadi plus 1 ya. Ini kita buat seperti ini juga plus 1. Nah, ini dimaksudkan untuk menghindari data genap, jumlah genap, data yang berjumlah genap maupun data berjumlah ganjil, maka dibuatkan plus 1 seperti ini. Nanti kita akan bicarakan rumus ini lagi kembali nanti pada data kelompok. Jadi untuk data tunggal kita ada modifikasi sedikit rumusnya, ya di sini bukan IN per 10 tapi IN plus 1 per 10. Begitu juga untuk persentilnya ya, seperti itu dia. Baik, kita lihat soalnya. Ini adalah data tunggal, ya nilai 5 ada 12 orang, 6 ada 25 orang, dan seterusnya. Lalu kita diminta untuk menentukan desil ke-7 dan persentil ke-80 ya. Nah, untuk yang desil ke-7 kita harus tentukan dulu letaknya. Begitu juga yang ke-80 kita tentukan letaknya. Tentu kita pakai rumus tadi ya. IN plus 1 per 10, di mana N-nya ini harus kita hitung dulu, 12 tambah 25, 37 tambah 30, 67, tambah 14, 71, tambah 81, tambah 16, 97, tambah 8, berarti 105. Ya. Nah, dari 105 lah kita gantikan N ini ya. Lalu dihitunglah dapat 74,2. Sedangkan untuk yang persentil 80, sama saja 105, tetapi di sini I-nya I80. Kalau ini D-nya 7, berarti ini 7 ya. Oke, jadi sudah dapat 84,8. Nah, sekarang kita pecah 74,2 ini dan 84,8 ini menjadi sebagai berikut. Ini 74 tambah 0,8. Nah, kalau misalnya bukan 74,2, misalnya nih 70 tambah 0,06 ya. Jadi kita harus sesuaikan desimal ini kan, ini berarti 2 angka di belakang koma, maka ini pun harus 2 angka di belakang koma. Baik. Nah, setelah kita buatkan dia menjadi seperti ini, 74 tambah 0,2, ini kita tambahkan lagi. Ini kita buat pengurangannya. Jadi kalau ini 74, ini harus 75. Ya, kalau ini 73, berarti ini 73, 74. Selalu ini lebih 1. Demikian juga ini 84, berarti 85 kurang 84. Maksudnya demikian. Jadi 74 itu bukan nilainya, tetapi letak ke 74. Ya, kita coba. Ini tadi kan 37 nih. Kita sambung 67. Ini 74 ya, berarti belum ya. Ini masih 67. Kalau kita sambung lagi, baru dia pas 81. Berarti di sini, ya, berarti dia 12, 25, 30, 67, berarti 68 sampai dengan nilai data yang ke-68 sampai data yang ke-81 berada di posisi ini. Nah, kita butuh yang ke-74. Otomatis di sini juga dia ya. Berarti 8 yang kita ambil. Itu dia 8. Kemudian 75 ya. Ini kan 74, ini 75. Berarti di sini juga karena 74, 75 di sini juga dia. Jadi ini 8 kurang 8 kali 0,2 dapat hasil ya 8 tambah 0 jadi 8. Demikian untuk desil ke-7-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk persentil ke-80 ya. Ini 84,8 ya. Kita hitung lagi kembali. Ini tadi sampai di sini 81 ya. Berarti di sini 81, berarti mulai dari sini, mulai dari 82 sampai dengan 97 ya. Nah, yang kita perlukan 84, berarti di sini juga dia. 85 di sini juga. Berarti kebetulan juga ini 9 kurang 9, karena kebetulan 85 dan 84-nya letaknya di dalam 16 ini, ya kan gitu. Jadi 9 kurang 9 lah dia. Oke, kita dapatkanlah
desilnya 8, desil 7-nya, kemudian persentil 80-nya kita dapatkan 9. Demikian untuk data tunggal. Selanjutnya kita akan membicarakan untuk data kelompok. Nah, untuk data kelompok ini persis sama dengan kuartil ya. Jadi kita lihat rumusnya ini kuartil pun sama seperti ini, XP, ini pun C. Nah, kalau di dalam kuartil ini LQI. Jadi kalau di desil namanya LDI, kalau di persentil namanya LPI. Ini pun sama kurang J FS ya. Nah, ini kita tambah, kalau di kuartil ini kan hanya sampai 3, ini desil hanya sampai 9, kalau persentil hanya sampai 99. Kita lihat, ya ini rumusnya, hati-hati ya, untuk data tunggal tadi pakai +1, jadi untuk data kelompok dia tidak. Jadi ini berlaku juga nanti untuk persentil, jadi yang per 100. Ya. Kemudian XB sama batas bawah. Kemudian C panjang kelas, frekuensi dari letak, kemudian ini jumlah frekuensi sebelum Fs. Untuk mudahnya kita lihat saja soal berikut ya. Ini dia. Oke, kita coba. Tabelnya ini tabel distribusi frekuensi. Ini kita ambil juga sama dari statistik 6 ya. Oke. Kemudian kita akan coba menentukan letaknya dulu ya. Jadi sama seperti kuartil kita tentukan dulu letaknya. Nah, letaknya ini hati-hati tadi tidak pakai +1 ya. Jadi kalau dia 46, maaf, kalau dia 8 dulu kita bicarakannya, berarti 8/10 kali 42 ya, jumlahnya kan ini 42. Dapatlah dia 33,6. Kemudian kalau dia 46, berarti 46/100 kali 42. Jangan ditambah 1 ya, itu di data tunggal tadi. Kita dapatkan 19,32. Nah, ini adalah letaknya. Kenapa bisa di posisi ini ya, di baris keempat ya, kenapa? Kita akan hitung. Ini 33,6 ya, ini 7, tambah 9, 16, tambah 12 masih 28. Kita butuh 33, berarti kita harus di baris keempat ini ya. Jadi karena 28, lalu 29 sampai berapa ini? 28, 36, jadi sinilah dia letaknya. Jadi 33,6 itu letaknya di baris keempat. Kemudian untuk yang 46, 19,32, kita hitung lagi, 7 tambah 9, 16, masih kurang, jadi kita buatkan dia di baris ketiga ya, 28, jadi pas dia di sini. Kalau di sini kan masih kurang ya, di sini. Oke, kemudian kita tinggal gunakan rumus tadi ya. Kita tahu tadi ini XB, kemudian batas bawah ya, ini kita sebutkan tadi C, sebutkan tadi J, kemudian kita sebutkan dengan Fs, itu dia rumusnya tadi. Oke, untuk yang desil dulu ya, letaknya tadi pada baris keempat. Oke, paling kecil tentu 143 ya, itu kita buat 143 kurang 0,5. Sedangkan untuk yang persentil di sini tadi, paling bawah adalah 132. 132 kurang 0,5. Jadi untuk XB selalu dikurangi 0,5 dari yang paling ujung kirinya. Kemudian untuk 11 ini datang dari mana? Sama seperti kuartil, kita kurangkan saja 142 kurang 132 ditambah 1. Jangan lupa ya, jadi 10 tambah 1. Itu juga ini 153 kurang 143 tambah 1 supaya dapat 11. Ya. Selalu ditambah 1 ya, bukan maksudnya untuk dapat 11, maksudnya hasilnya tadi kita kurangkan 10, kemudian selalu ditambah 1. Oke, itu dia untuk panjang kelasnya. Kemudian untuk letak, tinggal kita substitusi aja tadi hasil perhitungan ini ke dalam. Kemudian untuk J-nya hati-hati ya. Untuk yang desil kan dia di baris keempat. Maka baris 1, 2, dan 3 kita jumlahlah dia semuanya ya. Ini semua harus kita jumlah, karena kita letaknya di sini tadi. Itu mengapa di sini 7 tambah 9 tambah 2 tambah 12 ya, kita jumlahkan. Saat ini kita di frekuensi 8, itu dia 8. Cara yang sama kita buat untuk persentil 46 ya. Letaknya dia baris kedua. Ya, di baris kedua kita tandai, tentu sebelumnya adalah 7 dan 9. Itu mengapa di sini 7, 9 ya, 7 tambah 9.
Saat ini 12. Ya, seperti itu dia. Jadi kita lanjut. Kita tinggal menyederhanakan atau menghitung hasil akhirnya. Jadi untuk desil ke-8 kita dapatkan 150,2 dan persentil ke-46 kita dapatkan 134,5.